Wala yun, parang Tinanong lang ako. Hoy! Ganda, pabili na. Halika. teka lang mahal. Asawa mo talaga yan? Opo. Nagbebenta lang po ng inumin, sir. Samin mo na si Makoy. Di sebuah pemukiman kumuh, hiduplah sepasang suami istri bernama Makoy dan Krista. Berhubung perekonomian mereka tidak terlalu bagus, Makoy dan Krista ini sama-sama bekerja. Krista bekerja sebagai pedagang minuman keliling, sedangkan Makoy mengurusi ayam jago milik pria bernama Samuel. Perlu diketahui, jika daerah di mana Makoy dan Krista tinggal, mayoritas prianya adalah penggiat taruhan sabung ayam. Sehari-harinya Makoy bekerja bersama seorang temannya yang bernama Diego. Suatu ketika, Samuel bilang kepada teman nongkrongnya kalau ia telah melarang seorang wanita kupu-kupu malam masuk ke arena sabung ayam. Selain mencari pelanggan para pria hidung belang, wanita itu juga ketahuan mencuri uang orang-orang di sana. Nah, di saat yang bersamaan dan tidak jauh dari sana, Krista sedang dicurhati oleh seorang temannya yang bernama Mikai. Mikai mengeluh jika penghasilannya menurun drastis sejak dilarang masuk arena sabung ayam. Ternyata wanita kupu-kupu malam yang dimaksud oleh Samuel tadi tidak lain adalah Mikai ini. Melihat sosok Diego yang saat itu tersenyum genit kepadanya, Mikai pun jadi punya ide untuk memanfaatkan pria itu. Berhubung besok ada sabung ayam di tempatnya Samuel, Mikai pun merayu Diego untuk membantunya masuk ke arena itu. Mau tidak mau, Diego mengiyakan permintaan tersebut karena dirinya sudah mendapatkan layanan ranjang dari Mikai secara gratis. Sialnya, meskipun Diego sudah sangat berhati-hati memasukkan Mikai ke arena sabung ayam, ia tetap ketahuan juga. Pemuda itu pun langsung diberi pelajaran oleh Samuel dan anak buahnya. Di balik penderitaan Diego, ternyata ada Mikai yang tersenyum bahagia. Sebelum ketahuan menyelinap ke dalam arena, wanita itu sudah terlebih dahulu pergi dari sana dengan membawa seorang pelanggan. Tidak seperti istrinya yang bersyukur dengan hidup mereka sekarang ini, Makoy justru mengaku lelah menjadi miskin. Ia ingin memperoleh uang sebanyak mungkin dan segera pergi dari kampung itu. Mendengar keluh kesah suaminya itu, Krista pun hanya bisa menyuruhnya untuk bersabar. Keesokan harinya dengan wajah babak belur, Diego dinasehati oleh Samuel gara-gara menyusupkan Mikai ke arena sabung ayam. Untungnya Diego masih diperbolehkan bekerja di sana. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Samuel, beberapa hari belakangan ini, Makoy telah mempertarungkan ayam jago miliknya di arena sabung ayam. Awalnya ia selalu menang dan menghasilkan banyak uang. Tapi belakangan, ia mulai memperoleh kekalahan hingga terlilit banyak hutang. Nah, di saat kondisi mulai kacau seperti itu, Diego yang tahu rahasia Makoy malah membeberkannya pada sang bos yaitu Samuel. Alhasil tidak lama kemudian, Makoy harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pria itu. Tak hanya ia seorang, tapi juga Krista yang ikut-ikutan terbawa. Tidak tahan melihat sang suami dihajar di depan matanya, Krista pun memohon akan melakukan apapun. Akhirnya dengan penuh keterpaksaan, Krista melayani hasrat Samuel di atas ranjang. Bagi Samuel, tubuh Krista ternyata tidak cukup untuk menebus kesalahan suaminya. Dan oleh karena itu, Samuel akan tetap menahan Makoy.
Mendengar hal itu, Krista hanya bisa menangis pilu. Sementara itu, Mikai yang mengetahui temannya sedang mengalami kemalangan segera menemui Krista. Di sana, Mikai mengutarakan sebuah ide yang diyakininya bisa menyelesaikan masalah temannya itu. Tangina kasi ni Diego eh. Idenya adalah merayu pesaing sabung ayamnya Samuel untuk mengadakan taruhan lagi. Dan supaya orang itu mau, Mikai dan Krista akan melayani hasratnya dengan cara bermesraan bertiga. Selesai melakukan perbuatan itu, Mikai dan Krista kemudian menemui Diego dan memaksanya untuk menyerahkan kunci rumah Samuel di mana McCoy disekap. Nah, agar Samuel mau mengikuti taruhan sabung ayam itu, Krista pun merayunya dengan menggunakan tubuhnya. Hari yang ditunggu Mikai dan Krista pun tiba. Sabung ayam pun berjalan sesuai rencana, di mana ayam jago milik Samuel akhirnya kalah. Bersama pesaingnya Samuel, Mikai merayakan kemenangan mereka, sementara Krista diam-diam kabur dari sana dan melepaskan Mikoi. Meskipun pada akhirnya tidak menjadi kaya, Mikoi tersadar jika memiliki istri seperti Krista, ia sebenarnya sudah memiliki segalanya. Bahala na. Basta Perkenalkan, wanita ini bernama Ani. Ia adalah istri Al, si pengacara kaya, dan sampai saat ini mereka belum memiliki buah hati. Akhir-akhir ini, Ani kesal karena suaminya sering pulang larut malam dengan diantar oleh sekretaris cantiknya yang bernama Kristi. Ani curiga dua orang itu ada main di belakangnya. Hal itu diperkuat dengan kebohongan suaminya yang berkata kalau ia akan menghadiri konferensi di Bali bersama mitra bisnisnya. Padahal Ani tahu betul jika Kristi sang sekretaris akan ikut ke acara itu. Oleh karena itu, Ani pun diam-diam pergi ke Bali untuk memergoki suaminya. Namun sesampainya di sana, Ani tidak berhasil menemukan suaminya itu dan malah berkenalan dengan pria bernama El yang juga berasal dari Filipina. Setelah Ani curhat tentang permasalahannya dengan sang suami, El pun menawarkan jasanya untuk membuntuti pria itu. Akhirnya karena terpengaruh suasana romantis di Bali, Ani dan El bermesraan layaknya sepasang suami istri yang sedang bulan madu di sana. Malam harinya, dengan membawa beberapa lembar foto berisi kegiatan Al di Bali, El pun melaporkan pada Ani kalau sebenarnya suaminya itu tidak berselingkuh. Diam-diam Ani menyesal karena pada akhirnya dirinya lah yang berselingkuh dari Al. Meski begitu, Ani juga tidak sanggup menolak ajakan El untuk pergi berwisata keliling Bali sebelum mereka pulang ke Filipina dan berpura-pura tidak pernah mengenal satu sama lain. Bahkan di malam harinya, mereka menyempatkan diri untuk bermesraan. Sementara itu, di tempat lain di Bali, A, suaminya Ani ternyata benar-benar selingkuh dengan Kristi sekretarisnya. Firasat Ani selama ini terbukti benar. Tapi anehnya, kenapa El malah melaporkan hal yang bertolak belakang dengan semua itu? Keesokan harinya, Al pun pulang ke Filipina dan di rumah Ani sudah menunggunya. Tanpa banyak basa-basi, keduanya melepas rindu dengan cara bermesraan. Di kantor, Kristi selalu menggoda Al. Namun hari itu Al terlihat ogah-ogahan meladeni Kristi karena ia ada janji berkencan dengan Ani.
Ternyata tanpa sepengetahuan Ani dan Al, mereka telah masuk perangkap yang telah diciptakan oleh El dan Kristi. Sepasang kekasih yang memiliki banyak utang itu berencana akan memisahkan Ani dan Al sehingga Kristi bisa menikah dengan Al dan menguras hartanya. Namun sebuah plot twist terjadi ketika El berusaha mendekati Ani, ia malah jatuh hati pada targetnya itu. El jadi tidak tega menghancurkan perasaan Ani dan oleh karena itu, ia mengurungkan niatnya untuk memberikan bukti perselingkuhan Al. Mengetahui misi mereka gagal, Kristi pun mengamuk, tapi dengan waktu singkat ia bisa memaafkan El. Di sini Kristi tidak mengetahui jika El telah jatuh hati pada Ani. Nah, ketika Al sedang berkencan dengan Ani di sebuah restoran, kebetulan saat itu Kristi dan El juga sedang nongkrong di sana. Kesempatan itu dimanfaatkan El untuk menemui Ani dan menjelaskan tentang semua misinya dengan Kristi. Sambil memeluk Ani yang sedang emosi, El mengucapkan maaf sekaligus mengaku kalau ia sudah jatuh hati pada Ani. Suatu hari, El mendapatkan pesan dari Ani yang menyuruhnya untuk datang ke rumah. Tanpa pikir panjang, pria itu pun segera bertolak ke sana dan menemui Ani yang ternyata meminta jatah bermesraan. Entah harus merasa beruntung atau sial, sepulangnya ke rumah, El juga harus melayani hasrat dari Kristi. Bagi Kristi, bermesraan adalah suatu cara untuk menutupi trauma masa lalunya yang pernah dinodai seorang pria. Suatu malam, Kristi mendatangi rumah Al untuk bertemu dengan pria itu. Tapi di sana, ia malah disambut oleh Ani yang mengecat rambutnya dengan warna merah dan berpakaian cukup terbuka. Dengan wajah sinis, Ani bilang kalau ia sudah tahu tentang rencana jahat Kristi. Keesokan harinya, Kristi kembali dibuat kesal oleh Al yang menolak untuk bermesraan dengannya. Bahkan Al menuding jika Kristi berbohong tentang perselingkuhan istrinya dan El. Kemarahan Kristi pun memuncak ketika ia tahu kalau El diam-diam menemui Ani dan bermesraan dengan wanita itu. Dengan membawa sepucuk senjata, Kristi pergi ke rumah Ani dan Al lalu melakukan suatu hal yang tidak terduga. Dengan senjata itu, ia mengakhiri hidupnya sendiri hingga jenazahnya mengambang di kolam renang milik pasangan suami istri itu. Semua itu dilakukan Kristi agar semua orang percaya ia tidak berbohong.